sahlan wa marhaban. Selamat datang di podcast kami. Hari ini kami akan membahas topik yang sangat menarik. Dan ini bagian negara Timur Tengah yaitu Arab Saudi. Bagaimana sih visi Arab Saudi pada tahun 2030 ke depannya? Dan bagaimana reformasi sosial di Arab Saudi? Kali ini kami akan mengulik seputar penjelasan dan paparan dari yang kami jelaskan sebelumnya. Perkenalkan, saya Nurul Musfira sebagai host yang memandu podcast pada kali ini dan rekan saya Mulyani sebagai narasumber kece kita hari ini. Nah, menurut saudari nih, bagaimana sih visi Arab Saudi di tahun 2030 ke depannya nanti? Baik, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada host yang sangat bersemangat sekali pada hari ini. Seputar pertanyaan saudari tadi, bagaimana sih visi Arab Saudi di tahun 2030 ke depannya? Iya. Untuk itu saya mengambil sumber dari jurnal The Embassy of the Kingdom of Saudi Arabia, yang mana visi 2030 dibangun berdasarkan 3 tema utama. Yang pertama yaitu masyarakat yang dinamis, perekonomian yang berkembang, dan negara yang ambisius. Nah, yang saya tangkap nih dari pemaparan saudari tadi, berarti ada 3 poin ya visi Saudi Arabia untuk kedepannya itu. Boleh dijelasin lagi dong apa maksudnya? Baik, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari saudari, yang mana 3 poin yang saya maksud tadi. Yang poin pertama, untuk mencapai masyarakat yang dinamis, yang mana pemerintah Arab Saudi akan fokus pada masyarakatnya dan agama Islam. Hal ini akan terwujud melalui serangkaian komitmen, antara lainnya: pertama, meningkatkan jumlah jamaah umroh dari 8 juta menjadi 30 juta setiap tahunnya. Kemudian, mendirikan museum Islam terbesar di dunia, menggandakan jumlah situs warisan Saudi yang terdaftar di UNESCO, mempromosikan pertumbuhan peluang budaya dan hiburan di kerajaan, lalu mendorong pola hidup sehat sehingga jumlah masyarakat yang berolahraga seminggu sekali meningkat dari 13 menjadi 40%, dan mengembangkan kota-kota di Saudi sehingga 3 kota tersebut masuk dalam 100 kota peringkat teratas di dunia. Kemudian untuk poin yang kedua yaitu perekonomian yang berkembang. Untuk mencapai perekonomian yang berkembang, Kerajaan Arab Saudi akan mendiversifikasi perekonomiannya dengan menciptakan peluang kerja yang dinamis bagi warganya. Hal ini akan terwujud melalui komitmen terhadap pendidikan, kewirausahaan, dan inovasi, termasuk diversifikasi perekonomian negara melalui privatisasi aset-aset milik negara yang sedang berlangsung, termasuk pembentukan dana kekayaan negara yang akan dibiayai melalui IPO sebagian Saudi Aramco, membuka peluang bagi industri-industri yang belum berkembang seperti manufaktur, energi terbarukan, dan pariwisata, memodernisasi kurikulum dan standar lembaga pendidikan Saudi dari masa kanak-kanak hingga pendidikan tinggi. Pada tahun 2030, Arab Saudi akan memiliki setidaknya 5 universitas di antara 200 universitas terbaik di dunia, dan memfokuskan kembali pada usaha kecil dan menengah dengan mendorong bantuan keuangan, meningkatkan kontribusi UKM terhadap PDB dari 20 menjadi 35% pada tahun 2030. Kemudian untuk poin yang terakhir ialah negara yang ambisius. Untuk menjadi negara yang ambisius, Arab Saudi akan fokus pada akuntabilitas, transparansi, dan efektivitas dalam strategi pemerintahannya. Kesuksesan yang berkelanjutan hanya dapat dicapai dengan landasan yang kuat. Untuk mewujudkan potensi ini,
Kerajaan Arab Saudi akan menetapkan toleransi nol terhadap semua tingkat korupsi, meningkatkan transparansi dengan memperluas layanan online dan meningkatkan standar tata kelola, membentuk program Raja Salman untuk pengembangan sumber daya manusia, untuk melatih lebih dari 500.000 pegawai pemerintahan dalam praktik terbaik, dan mendukung sektor nirlaba melalui peningkatan efisiensi dan dampak. Nah, menurut jurnal ini lagi, dari visi Arab Saudi di tahun 2030 ke depan, ialah langkah pertama menuju pencapaian aspirasi ekonomi Arab Saudi dan mengubah kehidupan warganya. Lebih kurangnya begitulah yang bisa saya paparkan dari pertanyaan host tadi. Oke, terima kasih kepada narasumber yang telah memaparkan penjelasan dari pertanyaan saya tadi. Terakhir nih, saya ingin bertanya kepada narasumber, apa sih yang mendorong Arab Saudi untuk meluncurkan visi di tahun 2030 ke depannya? Oh baik, sebenarnya ada beberapa faktor yang mendorong Arab Saudi untuk melakukan visi 2030 ke depan. Yang pertama itu ketergantungan Arab Saudi pada minyak. Fluktuasi harga minyak yang signifikan mempengaruhi stabilitas ekonomi Arab Saudi. Dengan mendiversifikasi ekonomi, negara ini berharap untuk menciptakan sumber pendapatan baru yang lebih stabil. Kemudian itu adalah pertumbuhan ekonomi. Arab Saudi ingin mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan sektor-sektor non-minyak, menarik investasi asing, dan meningkatkan peluang kerja bagi warganya. Kemudian ada reformasi sosial. Vision 2030 ini juga mencakup reformasi sosial, termasuk pemberdayaan perempuan, peningkatan kualitas hidup, dan modernisasi berbagai sektor publik. Lalu juga ada peningkatan investasi. Dengan menciptakan lingkungan yang lebih menarik bagi investor, Arab Saudi berharap dapat menarik lebih banyak investasi langsung. Kemudian ada modernisasi dan teknologi, meningkatkan adopsi teknologi dan inovasi di berbagai sektor untuk meningkatkan efisien dan daya saing global. Yang terakhir nih adalah pembangunan pariwisata, pengembangan sektor pariwisata untuk menarik pengunjung internasional dan domestik, serta mempromosikan warisan budaya dan sejarah Arab Saudi. Nah, itulah tadi beberapa faktor mengapa Arab Saudi harus meluncurkan visi 2030 ke depan. Saya kembalikan lagi nih ke host. Oke, terima kasih kepada Saudari Mulyani yang telah memaparkan jawabannya. Semoga kita yang mendengarkan podcast ini dapat mengerti dan memahami apa maksud dari visi 2030 Arab Saudi ini. Terima kasih kepada teman-teman yang udah mau mendengarkan. Jangan lupa di subscribe, like, comment, and share. Saya Nurul Musfira sebagai host pada hari ini dan saya Mulyani sebagai narasumber kita pada hari ini. Kami pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.